Jam-jam berlalu di bawah naungan hutan berangin yang berdesir-desir. Sebagian tidur, sebagian berbicara dengan suara pelan, sebagian mengamati. Yohanes meninggalkan rekan-rekannya dan mendaki setinggi mungkin guna mendapatkan pemandangan yang lebih baik. Yesus undur diri ke serumpun semak untuk bermeditasi dan berdoa. Para perempuan sudah undur diri di balik sebuah pagar tanam tanaman honeysuckle yang sedang berbunga dan telah membersihkan diri di sebuah mata air sangat kecil, yang sudah mengering menjadi tetesan-tetesan air dan membentuk sebuah genangan air di tanah. Sebab airnya begitu sedikit hingga tidak dapat mengalir. Para perempuan yang lebih tua, sebab letih, sudah tertidur, sementara Santa Perawan, Marta dan Susana membicarakan rumah-rumah mereka yang nun jauh dan Maria mengatakan bahwa ia ingin mempunyai semak-semak indah yang berbunga untuk menghiasi groto kecilnya. Magdalena, yang sudah membiarkan rambutnya terurai, sebab dia tidak dapat menahan beratnya, sekarang menatanya kembali dan berkata, "Aku akan pergi ke Yohanes." Sekarang dia bersama Simon untuk melihat lautan bersama mereka. "Aku ikut juga," jawab Santa Perawan. Marta dan Susana tetap tinggal bersama rekan-rekan mereka yang tertidur. Untuk sampai ke kedua rasul, mereka harus lewat dekat semak-semak di mana Yesus telah undur diri untuk berdoa. "Doa adalah istirahat putraku," bisik Maria. Magdalena menjawabnya, "Aku pikir bahwa adalah juga penting baginya untuk sendirian guna memelihara kendali dirinya yang mengagumkan, yang ditempa dunia dengan pencobaan-pencobaan berat. Tahukah engkau, Bunda, aku sudah melakukan apa yang engkau katakan kepadaku. Setiap malam aku mengasingkan diri kurang lebih cukup untuk waktu yang lama guna memulihkan kembali dalam diriku ketenangan, yang sudah dirusakkan oleh banyak hal. Dan aku merasa jauh lebih kuat sesudahnya. Sekarang kau merasa kuat, kemudian kau akan merasa bahagia. Percayalah padaku, Maria, baik dalam damai maupun dalam pergulatan, dalam suka maupun duka, roh kita perlu menyelam ke dalam samudera meditasi guna membangun kembali apa yang sudah diruntuhkan oleh dunia dan peristiwa-peristiwa, dan guna memperoleh kekuatan baru untuk mendaki lebih dan lebih tinggi. Di Israel kita menggunakan dan menyalahgunakan doa vokal. Aku tidak memaksudkan bahwa itu adalah sia-sia atau tidak menyenangkan Allah. Tetapi aku katakan bahwa meditasi, penaikan mental kepada Allah adalah selalu jauh lebih berguna bagi jiwa. Sebab dengan mengkontemplasikan kesempurnaan ilahinya dan kemalangan kita, atau kemalangan dari begitu banyak jiwa-jiwa malang, bukan untuk mengkritik mereka melainkan untuk bermurah hati kepada mereka dan mengerti mereka, dan untuk bersyukur kepada Allah yang telah menopang kita dengan menjauhkan kita dari dosa, atau telah mengampuni kita, sehingga kita tidak akan ditinggalkan dalam dosa. Dengan memeditasikan itu, kita sungguh berhasil dalam berdoa, yakni dalam mengasihi. Sebab doa, untuk sungguh menjadi demikian, haruslah mengasihi. Jika tidak, doa hanyalah mengkomat-kamitkan bibir dari mana jiwa absen. Tetapi apakah sah berbicara kepada Allah ketika bibir orang masih kotor dengan begitu banyak perkataan cemar? Dalam jam-jam meditasiku, yang aku lakukan seperti yang engkau, Rasulku yang termanis, ajarkan padaku. Aku melakukan kekerasan kepada hatiku, yang ingin mengatakan kepada Allah, "Aku mengasihi engkau." Jangan. Mengapa? Sebab aku merasa aku akan memberikan suatu persembahan sakrilegi dengan mempersembahkan hatiku. Jangan lakukan itu, putriku terkasih. Pertama-tama, hatimu telah dikonsekrasikan kembali oleh pengampunan Putra, dan Bapa melihat hanya pengampunan itu. Tetapi bahkan andai Yesus belum mengampunimu, dan dalam suatu keterasingan yang sepi, yang dapat berupa baik material maupun moral, kau berseru kepada Allah, "Aku mengasihi engkau. Bapa, ampunilah kemalangan-kemalanganku. Aku menyesalinya sebab itu semua menyedihkan engkau. Percayalah padaku, Maria, Allah Bapa sendiri yang akan memberimu absolusi dan teriakan kasih-Mu akan berkenan kepadanya. Persembahkanlah dirimu pada kasih. Jangan lakukan kekerasan kepadanya. Bukan, biarkan itu menjadi seganas api yang berkobar-kobar. Api melalap semua yang adalah material, tetapi tidak memusnahkan satu pun molekul udara.
Sebab udara tidak berwujud. Sebaliknya dia memurnikannya dari serpihan yang sangat kecil yang diterbangkan angin dan menjadikannya lebih ringan. Kasih melakukan yang sama kepada jiwa. Kasih dapat menghabiskan materi manusia dengan lebih cepat, jika Allah mengizinkan itu, tetapi tidak akan memusnahkan rohnya. Kasih akan, sebaliknya, meningkatkan vitalitasnya dan menjadikannya murni dan lincah untuk dapat naik kepada Allah. Lihat Yohanes di sana, dia hanyalah seorang bocah, dan meski begitu dia adalah elang. Dia adalah yang paling kuat dari semua rasul, sebab dia sudah memahami rahasia dari kekuatan, dari formasi rohani, meditasi penuh kasih. Tapi dia itu murni, aku, dia seorang bocah, aku. Kalau begitu lihatlah Zelot, dia bukan seorang bocah, dia sudah hidup, bergulat, mendengki. Dia mengakuinya dengan jujur, tetapi dia sudah belajar untuk bermeditasi. Dan dia juga, percayalah padaku, naik tinggi dengan baik. Lihat, mereka saling mencari satu sama lain, mereka berdua itu. Sebab mereka merasa mereka serupa. Mereka sudah sampai pada usia sempurna roh yang sama dan melalui sarana yang sama, doa mental. Melaluinya si bocah sudah menjadi jantan dalam rohnya dan si laki-laki, yang sudah tua dan letih, telah pulih kembali kekuatan kejantanannya. Dan tahukah kau seorang lainnya, yang tanpa menjadi seorang rasul akan jauh maju? Bukan, sudah jauh maju, sebab kecondongan alaminya pada meditasi, yang sudah menjadi suatu kebutuhan rohani baginya, sebab dia adalah seorang sahabat Yesus. Saudaramu, Lazarusku, oh, Bunda, karena engkau tahu begitu banyak hal sebab Allah menunjukkannya kepadamu, katakanlah kepadaku, bagaimanakah Lazarus akan memperlakukanku, kali pertama kami bertemu nanti? Sebelumnya dia membisu penuh cemooh. Tetapi dia melakukannya sebab aku tidak akan mau dikritik. Aku selama ini sangat jahat kepada saudara dan saudariku. Sekarang aku menyadarinya. Sekarang sesudah dia tahu bahwa dia dapat berbicara, apakah yang akan dia katakan kepadaku? Aku takut akan celaannya yang terus terang. Oh, dia pasti akan mengingatkanku akan semua kesedihan yang aku akibatkan. Aku rindu terbang kepada Lazarus. Tetapi aku takut kepadanya. Aku dulu biasa pergi ke sana, dan bahkan kenangan-kenangan akan ibuku yang sudah wafat. Air matanya, yang masih terasa hangat pada barang-barang yang dia gunakan, air mata yang sudah dia cucurkan untukku, karena kesalahanku, tidak akan menyedihkanku. Hatiku begitu sinis, tidak tahu malu, tuli akan semua suara, terkecuali pada yang jahat. Tetapi sekarang tidak lagi ada padaku kekuatan jahat dari yang jahat dan aku gemetar. Apakah yang akan Lazarus lakukan terhadapku? Dia akan merentangkan tangan-tangannya kepadamu dan akan menyebutmu, lebih dengan hatinya daripada dengan bibirnya, saudariku kekasih. Ia terbentuk begitu rupa dalam Allah hingga ia tiada dapat selain dari bertindak demikian. Janganlah takut, ia tidak akan mengucapkan sepatah kata pun mengenai masa lalumu. Adalah seolah aku dapat melihatnya, ia di sana di Betania dan hari-hari penantiannya sangatlah panjang baginya. Ia menantikanmu, untuk mendekapkanmu pada hatinya, untuk mengenyangkan kasih persaudaraannya. Yang harus kau lakukan hanyalah mengasihinya seperti ia mengasihimu guna menikmati kebahagiaan dilahirkan dari rahim yang sama. Aku akan mengasihinya bahkan meski ia mencelaku. Aku pantas untuk itu. Tetapi ia akan hanya mengasihimu, tidak yang lain. Mereka sudah menggabungkan diri dengan Yohanes dan Simon yang sedang membicarakan perjalanan-perjalanan mereka mendatang dan berdiri penuh hormat ketika Bunda Tuhan tiba. Kami datang juga untuk memuji Tuhan atas karya ciptaannya yang indah. Pernahkah engkau melihat laut, Bunda? Oh, pernah. Dan meski kala itu berbadai, tetapi tak sehebat badai dalam hatiku, dan tidak sepahit air mataku, ketika aku melarikan diri sepanjang pesisir dari Gaza menuju Laut Merah, dengan anakku dalam pelukanku, dan ketakutan akan Herodes di belakangku. Dan aku melihat laut dalam perjalanan pulang kami, dan kala itu musim semi baik di bumi maupun dalam hatiku.
musim semi kepulangan kami kembali. Dan Yesus dengan kedua tangan mungilnya bertepuk-tepuk tangan, bergembira sebab ia melihat hal-hal yang baru. Dan Yosef dan aku juga bahagia, kendati kemurahan hati Allah telah menjadikan pengasingan kami di materia lebih ringan dalam 1001 cara. Dan percakapan mereka berlanjut sementara aku tak lagi dapat melihat ataupun mendengar.